Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Artificial Ilham akan menjelaskan program Galaxio kami dan mendemonstrasikan hasilnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ditra Ahmadiyah dengan NIM 13521-019. Lalu ada rekan saya. Eh, Halo, nama saya Muhammad Haidar Akita Tresnadi dengan NIM 135211025. Dan saya Anggir Ilham dengan NIM 1352101. Oke, sebelum ke demonstrasi, kita akan memaparkan penjelasan mengenai kode yang telah kami buat. Untuk mungkin yang pertama kali dijelasin itu compute player action, gimana gambaran cara kerja algoritma greedy untuk bot AI ini bisa dijelaskan oleh Angger Ilham. Jadi pertama-tama kita menyimpan variabel jarak panjang, itu ada 5, yaitu batas dunia, torpedo, gas cloud, enemy, dan teleporter. Variabel ini didapatkan dari hasil trial and error kelompok kami. Lalu setelah itu terdapat beberapa var list yang merupakan list berisi antara lain enemy, gas cloud, torpedo, teleporter, food, dan superfood yang sudah di, diurutkan berdasarkan jarak dari bot kami ke objek-objek tersebut. Oh ya, di sini juga eh, jadi algoritma greedy ini akan memilih action. Setiap ticknya itu berdasarkan if else yang telah kami buat. Jadi misal contohnya kayak di teleport ini, kita mengecek dulu apakah punya teleporter. Kalau punya, maka bisa dilanjutkan untuk menembakkan lain-lain. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai algoritma cara menghindari obstacle-obstacle, misalnya gas cloud, ada asteroid, atau cara biar dia tetap dalam world zone. Nah, untuk untuk program menghindarnya itu kita pakai algoritma scoring, yaitu menentukan bobot terbesar dan akan mengambil keputusan sesuai bobot yang dipilih. Di sini misalkan ada menghindari gas cloud misal. Di sini avoid gas cloud. Nah, dia itu ngambil base score. Ini tuh bobot terbesarnya dan bobot terbesarnya itu bobot apa? Yaitu bobot kuadrannya. Jadi di sini ada fungsi scoring. Di sini contohnya scoring kuadran satu. Jadi dia mempertimbangkan ada objek apa aja di kuadran satu dari perspektif bot kita. Lalu dari setiap objek-objeknya dihitung berdasarkan beberapa faktor, terutama faktor jarak, dan akhirnya semua skor masing-masing objek ditambahkan dan dimasukkan ke dalam skor kuadran tersebut. Dari kuadran satu, 2, 3, atau 4, yang akan bot heading atau namanya arah, bot itu akan memilih arah ke kuadran dengan skor tertinggi. Nah, rumus daripada scoringnya itu sendiri bisa dilihat di sini, di bagian yang ini. Nah, ini itu maksudnya misalnya ada musuh kecil, musuh yang paling kecil, yang paling dekat itu skornya 6, sedangkan yang paling jauh itu skornya 1. Lalu ada musuh besar kalau paling dekat 0, paling jauh dia dihitungnya 50, dan ini semuanya ada rumusnya. Case Cloud dan Wormholes dia kalau paling dekat itu 0 dan kalau paling jauh nilainya 15. Dan seterusnya. Ini ada rumus dari masing-masing objek
Dan di sini juga bobot yang diambil itu bobot terbesar. Jadi yang semakin preferable itu nilainya bakal semakin besar. Contohnya di sini musuh kecil karena kita memang ingin menghadapi musuh kecil, jadi skor yang paling dekatnya lebih besar. Kalau musuh besar, skor yang paling jauhnya lebih besar. Kalau Gas Cloud misalnya karena kita hindari, jadi yang paling dekatnya nol ya, paling kecil, kecil. Sedangkan yang paling jauhnya besar dan seterusnya. Gambaran untuk scoringnya itu sendiri bisa dilihat di grafik ini. Jadi program itu gambarannya tuh kayak gini, UI-nya kurang lebih. Tapi untuk visualisasi jadi disederhanakan. Jadi misalnya seperti ini. Dan buat kita tuh buat yang di tengah, yang lain tuh buat musuhnya. Yang Gas Cloud itu yang hijau besar warna hijau muda, terus ada Food warnanya hijau terang kecil. Terus ada Superfood itu hijau kuning, bulatan kuning, sama player-playernya itu segitiga sama ada ekornya. Nah, yang dimaksud kuadran itu kayak di diagram Cartesian, satu tuh Cartesian ya, itulah. Nah, yang satu itu berarti di kanan atas dari botnya, yang dua di kiri atas, tiga di kiri bawah, empat di kanan bawah. Dan ini tuh mengikuti botnya. Jadi kalau botnya di ujung juga kuadrannya tetap satu itu tetap di kanan atas botnya. Nah, ini ada perhitungan dari masing-masing objek. Lagi-lagi pakai rumus yang udah didefinisiin. Nah, dengan beberapa asumsi yang kami buat, jadi nilainya yang didapat itu sekitar segini. Superfood itu nilainya. Nah, lanjut ya. Share screen. Yang jelasnya dari mana ya berarti? Poin ketiga Yang ketiga. Maksudnya? yang sebelum menunjukkan soal. Oh iya. Nah, eh, misal di sini di kuadran 2 udah kami hitung nilai masing-masing objeknya dengan rumus yang tadi ya yang didefinisiin di sini. Jadi kita dapat itu objek food ini nilainya 1,5, terus ada musuh yang lebih kecil dan jauh itu satu. Ada musuh yang lebih kecil tapi lebih dekat itu nilainya lebih gede 2,3. Terus ada food yang lebih dekat juga nilainya lebih gede dari food yang lebih jauh. Superfood juga nilainya lebih gede dan gas cloud 15 ya nilainya di sini. Jauh karena jauh. Nah, dari sini itu bisa dihitung semua objeknya di dalam kuadran 2 dan setelah ditambahkan dia hasilnya 28,83 dan misalkan untuk skor-skor pada diagram lain itu diagram 3 misalnya 13, diagram 4 19, diagram satu nggak dihitung. Kenapa? Karena kita tidak akan kita di sini tugasnya itu menghindari gas cloud yang ada di sini yang di kuadran satu. Jadi kita nggak mungkin menghadap ke kuadran satu lagi, pasti kedua, empat atau tiga. Nah, yang dipilih ternyata yang paling gede bobotnya itu kuadran 2. Jadi pada akhirnya bot akan memilih untuk belok ke kiri. Dan ini tuh disclaimer, headingnya itu hanya berlaku untuk menghindar saja. Menghindar gas cloud misalnya, menghindar dari ujung batas dunia, menghindar asteroid field, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haidar Angger, ya? Angger mengenai menembak torpedo dan shield. Jadi untuk yang torpedo ini kita membagi dua kasus. Yaitu pertama ketika musuh yang paling dekat dengan bot kita memiliki size yang lebih besar daripada size kita ditambah 60 dan musuh terdekat yang ukurannya lebih besar dari kita itu jaraknya kurang dari 250 atau ada bot musuh yang terdekat dengan size lebih kecil daripada size kita dan jaraknya kurang dari 70 maka akan menembak torpedo selama stok torpedo masih ada.
Lalu untuk yang shield, ketika bot memiliki stok shield dan terdapat torpedo dan jarak antara bot dan torpedo itu kurang dari sama dengan jarak ancaman yang telah kita buat, yaitu tadi sebesar 70, dan bot kita memiliki lebih dari 30, size-nya itu lebih dari 30, maka akan mengaktifkan sight. Mengapa kita memilih size lebih dari 30? Karena setelah kita coba-coba, jika bot memiliki size kurang dari 30, maka masih memungkinkan untuk bot itu masih bisa kabur karena speednya itu masih bisa memungkinkan untuk kabur dari torpedo gitulah. Jadi kita memilih size lebih dari 30 ketika ingin mengaktifkan shield tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai teleport. Oke, di sini bisa dilihat ada boolean isFire teleport. Nah, itu fungsinya buat apa? Karena untuk eh, agar kita tahu bot kita itu sebelumnya sudah menembak teleport atau belum. Nah, kenapa ini perlu? Untuk menghindari error-error seperti tidak tahu kalau teleporter itu sudah ada di map atau belum, sehingga nanti tidak akan terjadi salah pemilihan action. Nah, selanjutnya current teleporter heading dijadikan -999 itu untuk karena pas awal sebelum si current teleporter heading ini belum ada teleporternya, maka akan di set defaultnya sebagai -999. Jadi belum ada teleporter yang kita tembak sebelumnya. Nah, seterusnya ada coolant teleporter itu sama dengan 0, yaitu untuk mengecek apakah sudah ada teleporter yang telah kita tembakan. Selanjutnya ada bot teleporter count itu lebih dari 0, karena untuk tick 100 pertama itu kita belum memiliki teleport. Selanjutnya ada di get distance between edge bot enemy list .get 0 itu kurang dari 500. Nah, itu untuk mengukur jarak kita dengan jarak musuh terdekat yang maksimal jaraknya itu 500. Nah, selanjutnya ada jarak minimalnya juga, yaitu harus lebih dari 75 agar tidak terlalu dekat untuk menembakkan teleport. Nah, selanjutnya di sini ada ketika musuhnya itu size-nya kurang dari size kita dikurangi 27, itu karena ketika kita menembak teleport, size kita akan berkurang 20. Nah, kenapa di sini 27? Untuk mengambil kemungkinan aman ketika masih ada selang waktu antara kita pindah dengan sampai kita ke tempat musuh itu masih bisa mengambil makanan sekitar mungkin 1 atau 2, sehingga ditambahkan lagi skornya itu 7 poin agar bisa aman saat kita teleport. Selanjutnya ada bot kita itu size-nya harus lebih dari 40, itu untuk menjaga size kita agar aman. Jadi ketika kita teleport, kita masih bisa melakukan amunisi untuk shield atau mengambil action yang memerlukan size lainnya. Selanjutnya sini set ketika teleport ditembak, si boolean isFire teleportnya akan dijadikan true oleh set isFire teleport oleh fungsi set isFire teleporter. Nah, saat itu terus select teleporter heading-nya itu akan diarahkan ke disimpan ke arah musuh yang kita tembak.
sehingga kita tahu kalau teleporter kita itu telah menembak arahnya adalah ke musuh, sehingga di tik-tik selanjutnya bisa dipakai untuk membedakan teleporter kita dengan teleporter yang lain. Lalu untuk action dijadikan fire teleport dan heading-nya diarahkan ke musuh. Selanjutnya untuk fungsi pemilihan makanan, di sini kami memprioritaskan superfood karena superfood itu bisa meningkatkan pendapatan size yang kita terima, sehingga ketika ada superfood yang jaraknya itu dari bot kurang dari food list .get 0 ditambah 75 itu maksudnya ketika ada food terdekat yang distance-nya ditambah 75 itu harus jaraknya lebih jauh dari superfood list ini supaya bisa diambil prioritasnya. Nah, setelah itu dia akan ke superfood, tapi kalau misalkan ternyata setelah ditambah 75 itu masih lebih dekat ke arah food biasa, maka dia akan mengambil food biasa. Selanjutnya akan ada demo yang akan didemonstrasikan oleh rekan saya, Angger Ilham. Angger Ilham, Lu aja yang share, bro. Oke, bisa dimulai. Nah, ini. Oke, di situ terdapat serangan teleport dan karena size-nya lebih kecil, dia teleport. Lalu ada torpedo dan membuat botnya mengaktifkan torpedo shield. Lalu di sana teleport lagi dan teleport lagi, selesai ya guys ya. oh iya, sebelumnya lupa ngasih tahu, ini tuh semuanya buat kita ya, empat-empatnya ini. Empat-empatnya ini buat kita, jadi semuanya pakai strategi yang sama dan diadukan gitu. Bagus. Penutupan ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,